Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, kami wabarakatuh. dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai manajemen kompensasi, yang mana tugas ini merupakan tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Yunan selaku dosen manajemen sumber daya manusia. Yang mana dalam presentasi kali ini ini merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Andrian Bagus Ferdiansyah. Terus yang kedua ada Evita Puspaningrum. Terus yang ketiga ada Radikal Dasafa. Terus yang keempat ada Intan Rohdoltu Maulida. Terus yang kelima Abdurrahman Wirawan. Terus yang keenam ada Sultan Muhammad Rafli. Yang pertama yaitu pengertian dari manajemen kompensasi itu sendiri. Manajemen kompensasi adalah hal-hal yang diatur dan direncanakan oleh organisasi atau perorangan untuk mengapresiasi hasil kinerja seseorang yang mana dapat berupa uang, barang, atau jasa. Jadi manajemen kompensasi ini tuh kayak sesuatu kayak yang perusahaan berikan kepada karyawannya gitu. Bisa berupa uang, barang, ataupun jasa. Oke, untuk pemateri tujuan manajemen kompensasi akan diterangkan oleh Mas Sultan. Dipersilakan Mas Sultan untuk mempresentasikan. Ya, terima kasih Mas Ryan. Tujuan manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategi perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Selain itu, tujuan manajemen kompensasi ada beberapa hal penting, yaitu 1. Memperoleh SDM yang berkualitas. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. 3. Menjamin keadilan. Yang keempat, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Yang kelima, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan juga. Yang keenam, mengendalikan biaya. Yang ketujuh, mengikuti aturan hukum. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi administrasi. Oke. Untuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kompensasi, yang mana akan diterangkan oleh saya sendiri. Sebuah kompensasi yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan atau pihak yang terkait dalam proses usaha bisa berbentuk tunjangan atau sifatnya materi. Nah, bentuk kompensasi ini terbagi menjadi 4 hal, yaitu pertama ada upah atau gaji. Nah, upah atau gaji ini itu diberikan oleh perusahaan atau bos ya bisa dikatakan itu kepada karyawan sebagai bentuk karena karyawan tersebut sudah bekerja kepada sebuah perusahaan. Jadi begitu. Jadi sebagai bentuk rasa tanggung jawab lah dari perusahaan ke karyawan itu sendiri. Yang kedua yaitu intensif. Intensif di sini maksudnya adalah tambahan di luar gaji itu sendiri. Nah, intensif ini bisa diberikan ke perusahaan, misal kepada karyawan-karyawan yang memang berprestasi dalam bidangnya, atau bisa juga yaitu seperti karyawan yang misal disuruh untuk menjual suatu produk dan dia itu dapat melebihi target pemasaran yang diberikan oleh perusahaan, yang mana ini itu bisa dimasukkan ke dalam intensif ini sendiri. Terus yang ketiga ada tunjangan. Nah, tunjangan di sini itu adalah bentuk bentuk tunjangan, bisa berupa kayak asuransi kesehatan, terus asuransi jiwa, yang mana hal ini tuh kayak sebagai bentuk fasilitas ke karyawan itu sendiri dari perusahaan. Terus yang keempat ada fasilitas. Fasilitas di sini itu kayak misal dari perusahaan itu ya ke karyawan itu bisa berupa kayak mobil perusahaan, terus ada tempat parkir khusus. Jadi kayak segala sesuatu fasilitas yang memang diberikan dari perusahaan ke karyawan sebagai bentuk untuk mempermudah dalam melakukan pekerjaan. Jadi begitu. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis manajemen, yang mana jenis-jenis manajemen kompensasi yang mana akan diterangkan oleh Evita. Baik, kompensasi merupakan pemberian yang diterima oleh karyawan yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung. Kompensasi terbagi menjadi dua, yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. Jenis-jenis kompensasi juga terbagi dalam beberapa bentuk pembayaran seperti kondisi waktu tidak bekerja, kondisi biaya, program pelayanan karyawan, dan pembayaran yang diwajibkan hukum. Beberapa berikut penjelasan tentang kompensasi langsung.
Pertama ada gaji, salary, dan upah wage. Gaji dan upah pada umumnya merupakan pemberian kompensasi secara finansial. Gaji diberikan berdasarkan tarif mingguan, bulanan, atau tahunan. Sedangkan untuk upah biasanya adalah pemberian kompensasi secara langsung yang diberikan berdasarkan tarif gaji per jam atau upah harian. Sehingga semakin lama kerjanya, semakin besar upah yang diterima. Yang kedua, insentif atau insentif. Insentif merupakan pemberian kompensasi secara finansial dan merupakan tambahan-tambahan di luar gaji yang telah ditetapkan atau upah yang diberikan oleh perusahaan. Nah, biasanya itu berupa program-program kompensasi yang memberikan insentif seringkali didasarkan kepada tingkat produktivitas karyawan, tingkat penjualan produk, tingkat pencapaian keuntungan-keuntungan, atau adanya upaya-upaya pemangkasan biaya yang membuat perusahaan menjadi untung. Next. Kompensasi tidak langsung menekankan kepada pembentukan kondisi kerja yang baik agar karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada tunjangan benefit. Tunjangan merupakan pemberian kompensasi secara finansial dan non-finansial yang merupakan tambahan-tambahan di luar gaji maupun upah. Misalnya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, tunjangan hari raya, tunjangan melahirkan, program pensiun, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian. Yang kedua ada fasilitas facility. Fasilitas merupakan pemberian kompensasi secara tidak langsung non-finansial di luar gaji atau upah. Misalnya tambahan cuti hari kerja, rekreasi yang dibiayai perusahaan, motor dinas, mobil dinas, rumah dinas, ruang kerja khusus, keanggotaan klub, tempat parkir khusus, dan pinjaman cicilan motor. Next. Next, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai faktor-faktor yang berperan dalam kompensasi, yang mana ini akan diterangkan oleh Radhika Salva. Dipersilakan Radhika Salva untuk menerangkan materinya. Iya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor kompensasi, yaitu 1. Kondisi pasar tenaga kerja, tingkat gaji atau upah mungkin dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Untuk posisi dengan batasan kerja yang sangat terbatas di pasar tenaga kerja karena membutuhkan pekerjaan dengan kecakapan tinggi cenderung diberikan gaji atau upah yang tinggi pula. Yang dua ada peraturan pemerintahan. Berbagai regulasi yang merencanakan sistem kompensasi harus memperhatikan berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Tenaga Kerja maupun peraturan lainnya. Harus diperhatikan oleh setiap organisasi yang akan merancang sistem kompensasinya. 3. Kesepakatan kerja. Keberadaan serikat pekerja atau buruh memungkinkan pekerja dan pihak manajemen untuk merundingkan jenis, struktur maupun tingkat upah. Pada perusahaan tanpa kerja atau buruh bersepakat kerja yang dibuat di perusahaan ini juga mempengaruhi gaji atau upahnya, karena harus bersaing untuk mendapatkan jasa atau layanan dan loyalitas dari pekerja. 4. Sikap manajemen. Keinginan pihak manajemen untuk mempertahankan atau meningkatkan semangat kerja, menarik pekerja berkualitas tinggi, mengurangi mobilitas tenaga kerja, meningkatkan standar hidup kerja, juga mempengaruhi struktur dan tingkat gaji atau upah. 5. Kemampuan untuk membayar. Gaji atau upah yang dibayarkan kepada pekerja merupakan salah satu komponen biaya produksi yang harus dihitung secara cermat oleh setiap perusahaan. 6. Biaya hidup. Pemberian gaji atau upah perlu memperhatikan komponen biaya hidup di satu wilayah tentunya. Besar upah di kota besar dengan biaya hidup yang tinggi tentu harus dibedakan dengan tingkat upah di daerah dengan biaya hidup yang lebih rendah. Menurut Yusuf Irianto, bahwa kriteria suatu sistem kompensasi dikatakan berhasil adalah yang pertama, mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, sesuai dengan dan mendukung strategi dan struktur organisasi. Ketiga, menarik dan dapat mempertahankan individu yang berkompeten sesuai dengan standar keahlian yang ditetapkan. Kemudian, menetapkan spektrum yang lebih luas atau perilaku tugas, atau biasanya disebut dengan task behavior, yang diinginkan dari seluruh anggota organisasi.
Kemudian ada merefleksikan ekuitas, yaitu persamaan dan keadilan bagi seluruh anggota organisasi. Selanjutnya, sejalan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dalam suatu wilayah yurisdiksi tertentu di mana organisasi berada, dan dapat mencapai keenam kriteria tersebut di atas dengan biaya profesional sesuai dengan kondisi keuangan internal. Yaitu yang terakhir dapat mencapai ketujuh kriteria tersebut di atas sesuai dengan penggunaan biaya yang paling efektif. Oke, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari keseluruhan materi yang mana hal ini akan dipresentasikan oleh Intan. Kesimpulan, kompensasi. Halo, Intan. Dikarenakan Intan Cut. langsung tak cover kok disambungnya bisa. Iki wis mari gue. Mari ta. Kesimpulan, kompensasi adalah imbalan jasa kepada karyawan yang telah memberi bantuan atau sumbangan untuk mencapai tujuan perusahaan, serta kompensasi merupakan tambahan finansial atau non-finansial yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap seluruh karyawan dan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian kompensasi. Yang pertama adalah kompensasi yang diberikan harus dapat dirasakan adil oleh pegawai, dan yang kedua, besarnya kompensasi tidak jauh berbeda dengan yang diharapkan oleh pegawai. Apabila dua hal ini dapat dipenuhi, maka pegawai akan merasa puas. Kepuasan akan memicu pegawai untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga terperolehnya SDM yang berkualitas. Untuk mencapai keadilan sebagaimana diharapkan oleh pegawainya, maka organisasi harus mempertimbangkan kondisi eksternal, kondisi internal, dan kondisi individu. Kompensasi harus diusahakan sebanding dengan kondisi di luar organisasi. Kompensasi juga harus memperhatikan kondisi individu sehingga tidak memberikan kompensasi dengan mempertimbangkan subjektif dan diskriminatif. Oke, segitu saja materi mengenai manajemen kompensasi yang dapat kita presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.